Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Eka Puspitasari dengan NIM A1C220070 kelas B semester 4 angkatan 2020. Saya akan mempromosikan kesehatan untuk pencegahan HIV dengan penyalahgunaan nafsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu HIV. Apa itu HIV? HIV adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap disebabkan oleh infeksi human imunodefisiensi virus atau HIV. Virus akan memperlemah kekebalan tubuh sehingga orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi ataupun mudah terkena tumor. Selanjutnya, bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks yang tidak terlindung dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Yang kedua, transfusi darah yang telah terinfeksi HIV. Yang ketiga, jarum suntik, alat tusuk lainnya secara bergantian dengan orang yang telah terinfeksi. Yang keempat, ibu hamil pengidap HIV pada janin yang dikandung atau bayi yang dilahirkan. Dan yang kelima, melalui ASI ibu pengidap HIV kepada bayi. Selanjutnya, HIV tidak menular melalui berbagai makanan, berjabat tangan, atau hidup serumah dengan orang yang terinfeksi, berciuman atau berpelukan, gigitan serangga, batuk, ataupun bersin menggunakan toilet umum. Bagaimana tanda dan gejala dari HIV? Ini 5-10 tahun pertama tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi oleh HIV. Setelah itu mulai berkembang dengan gejala seperti berikut: rasa lelah, lesu, berat badan menurun secara drastis, demam yang sering dan berkeringat di waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak-bercak putih di lidah dan di dalam mulut, pembengkakan leher dan lipatan paha. Kelompok perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV ini ada beberapa. Yang pertama, seks atau homoseksual, dan yang kedua, wanita tua, penjaga seks dan penyalah pelanggang. Yang ketiga, penggunaan nafsa suntik atau pasangan pengguna nafsa suntik narapidana. Bagaimana cara memastikan terinfeksi HIV atau tidak? Pada kenyataannya, penyebab HIV bisa saja terlihat sangat sehat. Diagnosa adanya infeksi HIV ini dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium sehingga antibodi yang khusus terhadap virus tersebut. Selanjutnya, pencegahan HIV melalui hubungan seksual. Yang pertama ada A, B, C, dan E. A, absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Yang B, berlaku saling setia. Yang C, kondom, menggunakan kondom. Selanjutnya D, drug atau non-astrak. Selanjutnya yang E, education. Berikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV, cara hidup yang positif bagi penderita HIV/AIDS: istirahat cukup, penuhi asupan nutrisi, hindari stres, minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV. Yang pertama, jangan mengucilkan mereka yang sudah positif terkena HIV. Selanjutnya, berikan dukungan kepada penderita HIV, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Selanjutnya, di situ dulu materi tentang pencegahan HIV. Selanjutnya ada materi tentang penyalahgunaan nafsa. Ini yang pertama kita akan membahasnya. Apa itu nafsa? Nafsa itu merupakan singkatan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mengakibatkan ketergantungan secara fisik ataupun psikologis serta kerusakan pada sistem saraf. Penyebab nafsa ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor individu. Faktor yang kedua, faktor keluarga. Dan faktor ketiga, faktor lingkungan. Faktor individu ini rasa ingin tahu dan mencoba tidak bersikap tegas terhadap tawaran atau pengaruh teman sebaya. Yang pertama, sikap memberontak terhadap peraturan atau tata tertib. Pernyataan diri sudah dewasa. Keyakinan penggunaan zat sebagai lembaga keperkasaan atau modern. Selanjutnya, kurang menghayati ajaran agama. Yang kedua, ada faktor keluarga, kurangnya komunikatif dengan anak dan terlalu menuruti kemauan anak. Yang kedua, terlalu sibuk dan kurang memberi perhatian pada anak. Keluarga yang mengalami ketergantungan nafsa, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan perfeksionis. Yang ketiga, faktor lingkungan, mudah diperolehnya zat nafsa, ancaman fiksi dari teman atau
pengidap berteman dengan penggunaan zat nafsa, tekanan teman sebaya yang sangat kuat di lingkungan sekolah yang tidak tertib. Selanjutnya, jenis nafsa, ada beberapa jenis nafsa. Yang pertama, narkotika ini ada heroin, ganja, kokain, morfin. Yang selanjutnya, alkohol, legend, vokat, dan lain-lain. Psikotropika, sabuk atau koplo. Selanjutnya, zat adiktif lainnya seperti bensin, cat, tiner. Tanda-tanda penggunaan nafsa: perubahan fisik, badan kurus, tampak mengantuk, mata merah, cekung, bekas suntikan atau goresan di lengan atau kaki, perubahan perilaku emosi labil, halusinasi, menyendiri. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan nafsa terhadap individu: kelumpuhan dan kerusakan organ tubuh, kematian dan impoten, tidak segan menyiksa diri, gangguan tingkah laku, terkena penyakit seperti hepatitis C atau penyakit menular seksual terhadap keluarga, tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan terhadap orang tua, dapat mencemarkan nama baik keluarga, tidak lagi segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah. Terhadap kehidupan sosial, membuat tidak senonoh atau mesum, melanggar aturan atau norma di masyarakat, kemudian mengganggu ketertiban umum atau mengganggu lingkungan. Yang terakhir, perkelahian, kriminalitas atau kecelakaan. Selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan nafsa. Peran individu: yang pertama, jangan pernah mencoba bergaul dengan selektif, jadi diri sendiri, melakukan kegiatan yang positif, pendirian teguh, kenali lingkungan dengan benar, kenali dengan benar informasi tentang nafsa, mendekati diri dengan Tuhan. Yang kedua, peranan keluarga: menciptakan keluarga yang harmonis, menanamkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, ciptakan komunikasi secara terbuka dan harmonis. Dan terakhir, menyalurkan hobi dan bakat secara positif. Jadi promosi kesehatan tentang pencegahan HIV dengan penyalahgunaan nafsa. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.